tutorial ini merupakan tugas akhir mata kuliah Statistik S2 Pendidikan Dasar Universitas Askia. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Dovrianto dengan NIM 252211-6006. Adapun dosen mata kuliah ini adalah Bapak Dr. S. Tuhono, SPD, MPD. Yang di sini nantinya saya akan menguji itu dari uji normalitas, homogenitas, uji T, serta uji ANOVA satuara. Baik teman-teman, yang pertama kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan uji normalitas, kita harus tahu dulu apa itu uji normalitas. Oke, bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat sini bahwa uji normalitas itu bertujuan untuk mengetahui apakah nanti data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Nah, nanti ketika kita menggunakan uji normalitas yaitu pada SPSS, di sini bisa kita lihat dengan dua cara. Nah, yang pertama ada yaitu namanya Kolmogorov-Smirnov. Nah, yang dimana umumnya data digunakan nanti untuk sampel yang berukuran besar, biasanya lebih dari 50 sampel. Yang kedua ada Shapiro-Wilk. Umumnya uji ini lebih sering digunakan untuk sampel yang berukuran kecil. Nah, biasanya itu kurang dari 50 sampel. Nah, jika dikatakan nanti itu data kita berdistribusi normal itu apabila nanti kita mengambil nilai signifikannya yaitu kurang dari 0,05. Nah, di sini tingkat signifikan itu ada dua ya teman-teman. Bisa kita memakai 0,05, bisa juga kita memakai yang namanya 0,01. Tergantung nanti kita masing-masingnya mau menggunakan tingkat yang mana. Nah, di sini kita langsung saja ya teman-teman, kita melakukan uji pertama yaitu uji normalitas. Nah, untuk melakukan uji ini pasti kita membutuhkan data ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyediakan datanya. Nah, di sini kita sudah menyediakan datanya itu di Excel ya teman-teman. Yaitu ada data hasil belajar IPA kelas 5A dan kelas 5B di UPT SDN 21 Lubuk Lintah. Nah, sekarang kita langsung saja membuka SPSS-nya teman-teman. Di sini saya menggunakan SPSS 16. Ini menggunakan SPSS 16. Nah, begini ya teman-teman. Ada namanya itu pada data view serta variable view. Pertama-tama kita klik variable view. Lalu di menu ini kita klik variable view. Baru sini kita tulis yang namanya, kita tulis di sini yang namanya itu kelas. Nah, yang di bawahnya kita tulis kedua menjadi nilai. Nah, untuk desimalnya kita nolkan saja ya teman-teman. Nah, untuk labelnya di sini kita kasih kita buat 5. Nah, oke teman-teman, labelnya ini kita kasih 5. Terus yang nilainya ini kita buat hasil belajar. Kita buat hasil belajar IPA. Terus view-nya ini
kita buat 1, labelnya ini 5A, kita tambahkan. Nah teman-teman, videonya kita buat 1, labelnya ini kita buat 5A, kita tambahkan. Terus yang ini kita kasih labelnya 2, labelnya 5B, kita tambahkan. Kita lihat semuanya. Oke, udah. Oke. Oke teman-teman, sudah selesai semuanya. Dari variable view kita beralih saja langsung ke data view. Nah di sini sudah ada kelas dan nilai. Nah baik teman-teman, sekarang bisa kita langsung atau kita kopikan nilai kita yang di Excel tadi. Nah ini si belajar kelas 5. Ayah. Nah teman-teman, di sini kita langsung aja kita pastikan nilai kita di kelas 5A ini. Ambil, kopikan ke kelas. Oke teman-teman, nilainya kita sudah pastikan ke nilai. Langsung saja di sini kita buat. Tadi kan nilai di sini kan sebenarnya kelas 5A. Kita kasih aja sebagai kode 1. Kita buat 1. Kita copy. Pastikan sampai ke bawah. Kita copy, kita pastikan sampai bawah. Nah sudah teman-teman, selanjutnya kita ambil data kita yang kedua ini. Kita copy, kita masukkan ke bawahnya, kita pastikan. Nah sudah. Terus langsung saja di sini kita kasih juga dia dengan kodenya sebagai 2. Berarti ini kedua ini kelas 5, kelas 5B. Kita copy, terus kita pastikan. Kita copy, kita pastikan sampai bawah juga. Oh putus-putus ya teman-teman, maaf teman-teman. Nah jika datanya sudah seperti ini teman-teman, kita langsung saja kita uji normalitasnya. Jadi langsung saja dengan itu caranya, kita klik analyze, kita cari descriptive statistik, lalu kita klik explore. Nah di sini hasil belajar ini kita masukkan ke dependent list, kelasnya kita masukkan ke factor list. Nah sebelum itu kita klik plots, kita centang yang namanya normality, continue. Oke, jadi kita tunggu dulu teman-teman hasil atau output dari uji normalitas kita. Nah oke teman-teman, ini hasil yang sudah keluar.
kita cari yang namanya itu test of normality ini. Nah, sesuai yang saya bilang di awal tadi, kemungkinan ada dua kolom yang keluar, yaitu pada kolom Gross-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Tadi kan sudah saya katakan kolom Gross-Smirnov ini datanya lebih dari 50, sedangkan Shapiro-Wilk-nya kecil dari 50. Nah, oke teman-teman, kita kembali ke Word tadi. Oke teman-teman, kita bagusnya kita belah dua layarnya. Untuk teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kan keluar. Kolom Gross-Smirnov ini datanya umumnya sampelnya berukuran besar, lebih dari 50. Sedangkan Shapiro-Wilk umumnya kecil atau berukuran lebih sedang di bawah 50 sampelnya. Nah, di sini kita lihat dari hasil uji normalitas kita tadi, berarti kita melihat di sini ya teman-teman, di Shapiro-Wilk. Nah, Shapiro-Wilk ini kita lihat di sini ada signifikan namanya. Nah, di sini signifikannya yaitu 0,072. Sedangkan kita tadi satu data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikannya itu berada pada angka 0,05. Jadi 0,072 ini besar daripada 0,05. Berarti data kita ini normal ya teman-teman. Berarti data kita ini berdistribusi normal. Nah, lalu kita lihat juga di sini kan di kelas 5B di bawahnya. Berarti di kelas 5B itu ada nilainya 0,058. Berarti 0,08 ini juga besar daripada 0,05. Berarti kedua kelas kita ini berdistribusi normal. Jadi dapat kita simpulkan ya teman-teman, bahwa baik di kelas A maupun di kelas B itu data kita berdistribusi normal teman-teman. Nah, oke, kita sudah selesai melakukan uji normalitas. Selanjutnya teman-teman, kita akan melakukan namanya uji homogenitas. Oke, kita harus tahu dulu apa ya juga itu uji homogenitas ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita tadi sudah melakukan yang namanya uji normalitas. Selanjutnya kita akan melakukan namanya uji homogenitas. Jadi kita harus tahu dulu uji homogenitas itu apa. Jadi uji homogenitas itu bertujuan untuk mengetahui apakah kedua sampel homogen, yaitu mempunyai varian yang sama atau tidak. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui keadaan data awal kedua sampel, yaitu apakah kedua sampel tersebut memenuhi syarat untuk dapat dilakukan suatu penelitian. Nah, uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independen sampel t-test dan ANOVA. Uji homogenitas dapat dilakukan apabila kelompok data tersebut dalam berdistribusi normal. Nah, kan data kita sudah berdistribusi normal tadi teman, jadi bisa kita melakukan uji ini. Nah, data ini distribusi non homogen apabila nanti nilai signifikannya sebesar 0,05 juga. Nah, baik teman-teman, kita langsung saja mengujinya. Kita masih bisa menggunakan data yang tadi ya teman-teman. Data yang tadi, langsung saja kita klik analyze, kita klik compare mean, kita klik yang namanya uji one way ANOVA. Nah, hasil belajarnya kita masukkan ke dependent list, kelasnya kita masukkan ke faktor, terus kita klik option, kita centang ini teman-teman homogeneity, kita continue. Oke, nah kita tunggu hasil teman-teman. Nah, hasilnya sudah muncul teman-teman, mari kita lihat. Nah, mari lihat di sini teman-teman. Nah, ini satu data tadi dikatakan berdistribusi homogen apabila nilai signifikannya 0,05. Kita lihat data kita ada di sini dari test of homogeneity variance. Di signifikan kita yaitu berada sebesar 0,615 teman-teman. Jadi kita katakan data kita ini
berdistribusi homogen ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan yang namanya itu uji T, yaitu namanya uji ketiga ya teman-teman, yaitu uji T. Nah, oke teman-teman, kita sudah melakukan dua uji tadi. Data kita sudah normal dan juga data kita sudah homogen. Selanjutnya kita bisa melakukan uji yang ketiga, namanya itu uji T. Nah, uji T itu kita harus tahu dulu, uji T itu adalah uji statistik untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata dari satu atau dua kelompok data. Nah, uji T di sini terbagi dua ya teman-teman. Ada uji T satu sampel dan kedua ada dua sampel. Satu sampel ini kita sebut sebagai one sample t-test, sedangkan yang kedua sebagai two sample t-test. One sample t-test ini digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai konstanta tertentu. Nah, di contoh sini ada ya teman-teman, rata-rata berat badan peserta didik kelas 4A 25 kg. Kemudian yang kedua ini tadi kan kita sebut sebagai two sample t-test. Nah, two sample t-test ini teman-teman terbagi dua jenis juga. Yang pertama, dua sampel berpasangan atau kita sebut sebagai dependent paired sample t-test. Nah, ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dari grup yang saling berpasangan ya teman-teman. Yang saling berpasangan yaitu sampel dengan subjek yang sama, namun terdapat dua perlakuan atau kejadian yang berbeda. Nah, contohnya di sini teman-teman, ada rata-rata berat badan peserta didik kelas 4A sebelum adanya pandemi COVID-19 dan sesudah adanya pandemi COVID-19. Nah, berbeda. Terus atau juga ketika teman-teman melakukan sebuah penelitian eksperimen sebelum menggunakan model ini dan sesudah menggunakan model ini. Jadi nanti ada dua model yang teman-teman gunakan. Nah, yang kedua ada nama tadi dua sampel bebas. Satu dua sampel berpasangan, yang kedua dua sampel bebas atau kita sebut sebagai independent sample t-test. Nah, ini membandingkan rata-rata grup yang tidak saling berpasangan. Nah, yaitu dua subjek yang berbeda. Nah, sini ada rata-rata berat badan peserta didik kelas 4A dan kelas 4B. Nah, berbeda ya teman-teman. Sekarang teman-teman kita akan melakukan uji T. Nah, uji T ini ya teman-teman, atau kita sebut sebagai uji independent sample t-test. Nah, oke teman-teman. Di sini kita akan melanjutkan tadi ya ujinya teman. Untuk melanjutkan uji yang namanya ini teman-teman, uji independent sample t-test. Nah, uji ini data kita tadi itu harus berdistribusi normal dan juga homogen. Jadi kita sudah melakukan dua tes tadi, data kita sudah kita pastikan sudah normal dan sudah homogen. Jadi uji independent sample t-testnya syaratnya itu dulu harus normal dan homogen. Oke teman-teman, kita langsung saja ke ujinya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja ke ujinya teman-teman. Kita masih bisa menggunakan data yang tadi yang teman-teman, ini datanya. Langsung saja kita klik analyze, kita klik compare mean, kita klik independent sample t-test ini teman-teman. Hasilnya ini kita masukkan ke test variable, kelasnya kita masukkan ke grup, terus kita klik optionnya, sudah 95 ya teman-teman. Kita continue, ketik define grupnya, kita klik, tadi kan sudah kita klik ini teman-teman, define grupnya 1 2
continue. Sudah teman-teman, oke. Kita tunggu hasilnya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sudah keluar. Ini ada independent sample t-test. Nah, teman-teman, kita lihat di sini signifikannya pada 2 toilet ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat dulu tadi pada tabelnya. Nah, kita lihat keputusannya dulu. Jika nilai signifikannya kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Tapi jika nilainya itu besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang teman-teman. Nah, kita lihat lanjut masuk ke hasilnya tadi teman-teman. Nah, ini. Nah, di sini data saya mendapatkan 0,0000 teman-teman. Berarti 0,000 ini kecil dari 0,05. Berarti bisa dikatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas A 5A dengan 5B ya teman-teman. Jadi dapat disimpulkan kedua kelas memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda. Dengan kata lain, rata-rata hasil belajar kelas IPA peserta didik kelas 5A berbeda dengan 5B ya teman-teman. Nah, kita sudah selesai melakukan uji independen sampel t-test. Oke teman-teman, kita langsung saja melakukan uji yang selanjutnya, itu uji pada Pirate sampel t-test. Nah, uji Pirate sampel t-test ini merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagaimana aturan dalam parametrik, data penelitian harus berisi normal pastinya ya teman-teman. Nah, Pirate sampel t-test ini digunakan untuk mengetahui perbedaan antara rata-rata 2 sampel yang berpasangan. 2 sampel yang maksud adalah sampel yang sama namun mempunyai 2 data. Berarti kita tidak bisa menggunakan data tadi yang teman-teman. Kita close dulu ya teman-teman. Maksudnya kita ganti dulu datanya teman-teman. Kita close dulu. SPSS-nya. Kita buka lagi SPSS kita. Oke teman-teman. Oke, SPSS sudah kita buka. Langsung saja kita klik variable view. Kita klik di sini sebelum, terus di bawahnya sesudah, terus desimalnya boleh kita nolkan saja teman-teman, sama seperti tadi. Labelnya di sini kita kasih model biasa, di bawahnya model TGT atau model yang teman-teman lakukan di dalam penelitian di kelas. Oke teman-teman, sudah selesai. Langsung saja kita klik data view. Nah, di sini sudah keluar sebelum dan sudah teman-teman. Selanjutnya bisa kita pastikan nilai data kita. Saya sudah sediakan juga di Excel datanya. Nah, ini uji dependen Pirate sampel t-test teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan model TGT, menggunakan sebelum menggunakan model TGT dan sesudah melakukan model TGT teman-teman. Kita ambil data kita copy, kita masuk ke SPSS kita teman-teman. Kita pastikan di sini teman-teman. teman-teman. Diulang lagi teman-teman. Teman-teman, ini nilainya. Selanjutnya kita masukkan nilai kita yang sesudah tadi teman. Ini nilai sesudah eksperimen kita. Kita copy,
kita masukkan ke SPSS kita. Sudah. Oke teman-teman, sudah masuk semua nilai kita. Oke teman-teman, kita langsung saja ke caranya. Seperti biasa tadi, kita klik analyze, kita klik confirming, kita cari period sample t-test. Nah ini teman-teman, kita klik. Nah model biasa ini kita masukkan ke variable. Biasa ini kita masukkan ke variable ke variable 1, model TGT nya ke variable 2. Nah terus kita klik option, lihat sudah 95% teman-teman. Kita continue, kita oke, tunggu hasilnya. Nah oke teman-teman, nah sekarang ini sudah keluar ya teman-teman, period sample t-test. Nah kita lihat dulu dasar keputusan dari period sample t-test tadi. Nah ini teman-teman, jika nilai signifikannya kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan. Tapi jika nilai signifikannya besar dari 0,05 tidak terdapat perbedaannya teman-teman. Nah kita lihat hasil kita tadi. Nah ini teman-teman, signifikan 2 tadi, nilai saya tadi tidak terdapat 0,000. Nah berarti bisa kita katakan yang teman-teman, berarti data kita itu kecil dari 0,05. berarti data kita ini terdapat, atau maksudnya itu terdapat perbedaannya teman-teman. Nah karena data yang terdapat tadi sebesar 0,000, sedangkan syarat signifikannya sebesar 0,05, berarti terdapat perbedaannya teman-teman. Nah oke teman-teman, di uji period sample t-test ini kita juga bisa membandingkan atau menghitung maksudnya hitung dengan tabel kita teman-teman. Oke, kita lihat tabel kita teman-teman. Tabel kita ada 4,354 teman-teman. Sedangkan untuk mencari hitungnya, nah bisa di Excel saja teman-teman, seperti ini teman-teman. Kita buat sama dengan TINF, kita klik TINV, tutup, buka kurung, terus kita klik 0,05 titik koma, terus kita klik 26 ini banyak siswa kita teman-teman, sekitar 26. Lalu kita balas dengan tutup kurung, kita enter. Bentar teman-teman. Oke, mohon maaf ya teman-teman, ternyata setiap laptop itu beda-beda juga pengaturan teman-teman. Oke, kita ulang lagi, sama dengan kita buat TINV, buka kurung, ternyata pada ada sedikit 0, bukan koma, ada juga yang dikasih titik. Nah berarti kita buat 0,05. Orang ada memakai titik koma, ada juga memakai koma 1, dan ini kan datanya ada sebanyak 26. Kita buat 26, kita tutup dengan kurung. Oke, nah oke, berarti tabel kita itu ada sekitaran 2,055 sekian ya teman-teman. Nah kita lihat tadi hitung kita ada berapa tadi. Hitung kita ada maksudnya tabel kita ada, terbalik teman, tabel kita ada 4354, terus hitung kita ada 2,055 sekian ya teman-teman. Oke, mohon maaf ya teman-teman, yang ini itu teman-teman, yang ini hitung kita 4,354, sedangkan yang di Excel tadi itu tabel kita ada 2,05 sekian teman-teman. Jadi dapat disimpulkan ya teman-teman, dapat kita simpulkan
Kalau T hitung kita lebih besar daripada T tabel, maka T hitung kita ini dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara hasil belajar IPA peserta didik kelas 5 menggunakan model biasa dengan model TGT tadi. Dengan kata lain, model TGT ini berpengaruh terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas 5 ya teman-teman. Nah, di sini sudah saya sediakan di tabel tadi juga. Nah, ini terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar IPA peserta didik kelas 5 menggunakan model biasa dengan model TGT. Dengan kata lain, model TGT ini bahasanya itu berpengaruh terhadap hasil belajar IPA kita terhadap peserta didik di kelas 5. Jadi ada pengaruhnya model TGT ini terhadap hasil belajar ya teman-teman. Nah, begitu teman-teman. Nah, oke teman-teman, berarti kita sudah selesai menyelesaikan uji perak sampel uji perak sampel t-test. Nah, yang terakhir kita akan melakukan uji ANOVA satu arah teman-teman. Nah, buat teman-teman kita baca dulu. Nah, ini dia uji ANOVA satu arah. Jadi uji ANOVA ini bisa disebut dengan one way ANOVA atau uji ANOVA satu arah atau faktor. Uji ini merupakan uji beda 3 kelompok yang tidak berpasangan teman-teman. Nah, hampir mirip tadi teman-teman sebenarnya dengan uji independen sampel t-test tadi. Kalau uji independen sampel t-test tadi berarti kita harus punya 2 kelompok yang tidak berpasangan. Sedangkan uji ANOVA satu arah ini mempunyai 3 kelompok yang tidak berpasangan. Di beda kelompok yang teman-teman. Jadi uji ANOVA ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata 3 kelompok yang tidak berpasangan tadi teman-teman. Nah, uji ANOVA ini tergolong ke dalam statistik parametrik teman-teman. Nah, terus di dalam uji ANOVA ini ya teman-teman, ada namanya itu uji lanjut, uji post hoc test. Nah, uji lanjut tersebut ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tiap kelompok secara nyata. Tapi penggunaan uji lanjut sendiri bisa dilakukan jika dalam uji ANOVA ini kita menghasilkan perbedaan yang signifikan antar kelompok. Tapi jika tidak menghasilkan perbedaan, kita tidak bisa melanjutkan uji lanjut ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja ke ujinya ya teman-teman. Jadi kita juga tidak bisa menggunakan data yang tadi teman-teman. Saya sudah menyiapkan data yang baru. Kita close saja dulu ya teman-teman. Kita close dulu datanya. Oke. Oh bentar. Oke. Kita masuk lagi ke SPSS nya teman-teman. Sebentar. Nah, ada masuk. Langsung saja kita klik variable view nya teman-teman. Variable view. Langsung saja di sini kita buat kelas. Di sini kita buat nilai. Terus desimalnya ini kita samakan 0, kita nolkan saja. Labelnya di sini kita buat di sini kita kasih 5. Di sini kita buat hasil belajar IPA. Terus di values-nya di sini ya. Oke teman-teman, value-nya sama seperti tadi. Kita buat 1. Kita buat 5A, kita tambahkan. Kita buat 2. Kita buat 5B, tambahkan. Kita buat 3. Kita buat 5C, kita tambahkan. Kita tambahkan. Kita langsung saja kita klik OK. Nah, sudah semua teman-teman, langsung saja kita beralih ke data view. Nah, di sini sudah keluar kelas dan nilainya. Oke teman-teman, langsung saja kita ambil nilai yang telah kita siapkan tadi teman-teman. Nah, ini dia. Ini nilai uji IPA kelas 4 di SD Enable Intan juga ya teman-teman. Kita ambil di kelompok 1 kita, yaitu di kelas A kita, itu kelompok 1 kita. Kita copy.
kita copy, kita masukkan ke SPSS kita teman-teman. Oke, nilai kita pastikan. Oke, sudah masuk teman-teman. Sama seperti tadi, di kelasnya kita kasih 1 atau kita kasih kodenya 1, yaitu dia kelas 5A. Terus kita kopikan ke bawah, pastikan. Oke, maaf teman-teman, tidak bisa ya. Kita copy. Nah, sudah teman-teman. Terus yang kedua, kita ambil yang kelompok 2 kita, atau kelas 5B kita copy lagi, kita masukkan datanya di bawahnya ini, kita pastikan. Oke teman-teman, langsung saja juga kita kasih di sini kodenya 2, berarti dia kelas 5B ya teman-teman. Apa tidak bisa ya teman-teman, sebentar teman-teman. Oke, sudah. Selanjutnya ambil lagi data yang ketiga kita, kelas C kita. Oke, kita copy, kita masukkan lagi di bawahnya, kita pastikan. Oke, sudah ya teman-teman. Di sini kita kasih labelnya 3, berarti 3 ini kelas 5C. Begitu teman-teman, kita copy, kita masukkan. Sebentar, lalu kita pastikan. Satu terus terbawa teman-teman, sebentar, mungkin tidak tercopy semuanya tadi. Nah, oke teman-teman. Oke, datanya sudah masuk semuanya teman-teman. Langsung saja kita uji teman-teman. Tapi sebelum itu, sebelum melakukan uji ini, syaratnya kita ingatkan bahwa di dalam uji ANOVA 1 arah data kita tuh harus berdefinisi normal. Jadi sama seperti yang di awal tadi, kita lakukan uji normalitasnya terlebih dahulu. Baik, kita cek uji normalitasnya terlebih dahulu, kita analyze, deskriptif statistik, explore, terus hasil belajar kita masukkan ke dependent list, kelasnya ke factor list, terus kita klik plots, kita centang normality, kita continue. Oke, kita lihat teman-teman. Nah, ingat ya teman-teman, kita melihat di Shapiro Wheel ya teman-teman, karena di awal tadi Shapiro Wheel ini data kita itu di bawah 50 ya teman. Itu data kita bukan kerja, kita lihat di sini ya teman-teman, bagian sininya. Kelas A 0,072, kelas B 0,58, kelas C 0,58 juga. Berarti tadi taraf signifikan kita itu kan sebesar 0,05. Berarti yang kelas ketiga kita ini datanya sudah berdistribusi normal teman-teman. Berarti kita sudah bisa melakukan uji ANOVA 1 arah. Oke, kita close dulu hasilnya. Masuk ke data tadi. Oke teman-teman, kita langsung saja uji ANOVA 1 arah kita. Analyze, confirm, kita klik one-way ANOVA, kita masukkan hasil belajarnya ke dependent list, kelas ke faktor, terus kita klik option, deskriptif kita centang, homogeneity-nya juga, continue. Oke. Nah, mari kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini kita lihat dulu test of homogeneity-nya. Berarti signifikan kan homogeneity kita ada 0,58, sedangkan tadi kan harus signifikan pada homogeneity kita sebesar 0,05. Berarti besar dari 0,5, berarti data kita sudah masih homogen juga teman-teman.
Terus kita lihat ini ANOVA-nya teman-teman. Ini uji kita itu. Di sini kita lihat signifikan kita sebesar 0,000 ya teman-teman. Mari kita lihat kriteria apanya ya teman-teman, kriteria pengujiannya. Ini lewat ini teman-teman. Kriteria pengujian one way ANOVA. Jika nilai signifikan itu kecil dari 0,05, maka ada perbedaan secara signifikan teman-teman. Jadi kita lihat outputnya tadi. Nah ini teman-teman, berarti signifikan kita pada uji ANOVA ini 0,000, berarti kecil dari 0,05 ini, maka bisa kita sebut sebagai ada perbedaan secara signifikan. Kalau ada perbedaan yang signifikan, kita bisa melakukan uji lanjut namanya teman-teman. Uji lanjut tadi kita sebut sebagai uji post hoc test ini teman-teman. Jadi pada uji lanjut ini kita bisa melihat secara langsung perbedaan. Nah ini teman-teman, uji post hoc test tadi. Jadi bisa kita melihat secara langsung. Nah, lihatnya secara langsung ya teman-teman. Kalau melihat secara langsung perbedaan rata-rata. Jadi ada perbedaan rata-rata antar variabelnya teman-teman. Oke, langsung saja kita pakai pengujiannya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke uji post hoc test ini teman-teman. Kita masuk ke SPSS kita dulu. Salah. Nah ini teman-teman, kita klik analyze, compare mean, kita klik one way ANOVA, masih ini ya teman-teman. Nah bedanya di sini teman, tadi kita klik option, di sini kita klik dia si post hoc tadi, ini dia si post hoc, terus kita klik tukai, kita klik tukai, langsung saja kita. Nah ini sudah levelnya sudah 0,05 teman-teman, kita continue, lalu kita oke. Kita lihat ke bawah ya teman-teman. Nah ini teman-teman, jadi untuk caranya melihat dari uji lanjut ini atau uji post hoc ini, kita bisa melihat pada multiple comparison ini ya teman-teman. Nah ini hasil belajar IPA. Jadi post hoc ini, uji lanjut ini bisa melihat perbedaan antar variabel atau perbedaan antar kelas. Nah di sini kita lihat signifikannya teman-teman. Mari kita bandingkan. Di sini kelas 5A dengan 5B ini signifikannya 0,000. Berarti 0,00 ini kecil dari 0,05 tadi. Berarti ada perbedaan. Terus kita lihat 5A dengan 5C 0,00 juga. Berarti ada perbedaan. Terus 5B dengan 5A 0,00 juga masih terdapat perbedaan. Terus kita lihat 5B dengan 5C 1000 teman-teman. Berarti 1000 ini besar dari 0,05 tadi. Berarti kalau besar berarti tidak terdapat perbedaan. Berarti tidak terdapat perbedaan antara 5B dengan 5C. Terus lanjut. Kita lihat 5C dengan 5A. 0,00 berarti ada juga perbedaan. Terus kita lihat 5C dengan 5B tadi 1000, berarti tidak ada perbedaan. Berarti teman-teman bisa kita simpulkan antara 5C dengan 5B tadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi fungsi dari uji lanjut ini teman-teman, jadi kita bisa melihat hasil belajar itu secara kelompok, atau kita bisa bandingkan dia antar variabelnya itu teman-teman. Berarti maka kita sudah selesai melakukan uji ANOVA ini ya teman-teman. Ternyata tidak terasa kita sudah banyak melakukan uji pada statistik nih teman-teman. Yaitu tadi ada uji normalitas ini teman-teman. Nah ini ada uji normalitas, uji homogenitas, uji T, dan uji ANOVA satu arah. Nah jadi di sini saya tentunya berharap semoga video tutorial ini
dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan saya juga minta maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian di dalam video tersebut. Saya minta maaf karena sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu murni dari diri saya sendiri. Mungkin sekian dari saya tutup dengan baca wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.